Baik, saya lanjutkan kembali di mana tadi kita sudah bahas yang di sini ya. Jadi ingat aja bahwasannya yang ditransfer ke departemen selanjutnya itu adalah 23.000 ditambah juga dengan unit yang hilang. Ya, ditambah dengan unit yang hilang. Tapi nanti perlakuannya unit yang hilang kan kita sudah tahu bahwasannya akan diperhitungkan saja untuk yang akan ditransfer ke pencampuran 2. Nah, jadi intinya untuk yang dikerjakan di bulan Maret ini, kenapa di 15.000 itu dari 23.000 dikurangi dengan ini tadi angkanya adalah 8.000 ya kilogramnya untuk WIP awal. Kita tadi udah bahas di sini. Oke, ini dia. Maka atau supaya kalian nggak pusing, angkat aja angka daripada unit ekuivalensinya. Nah, jadi angka dari unit ekuivalensi ini dikalikan dengan total biaya per unit atau per kilogram yang sudah kita totalkan tadi di sini, ya. Nah, setelah itu untuk unit yang hilang sama, kita harus kalikan dengan total dari biaya per kilogramnya. Nah, sehingga kita mendapat angka di mana biaya pertanggungjawaban yang akan ditransfer ke departemen pencampuran adalah dari total biaya WIP awal ditambah dengan yang ini periode berjalan, kemudian juga unit yang hilang. Tapi nanti begini, pada saat kamu menjurnal, jurnal untuk unit yang hilang ini nanti akan dijurnal ke dalam overhead. Kalau kalian sudah baca topik yang ketujuh yang ada di Spada, nanti kalian akan tahu bagaimana cara menjurnalnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke WIP akhir. Di WIP akhir kita lihat aja dari unit ekuivalensi. Unit ekuivalensinya menunjukkan angka bahan baku 10.500, tenaga kerja 8.400, kemudian overhead 9.450. Nah, itu dikalikan per masing-masing daripada unit ekuivalensi biaya per unitnya, ya. Biaya per unitnya yang ini tadi. Oke, bahan dikalikan dengan bahan, upah dikalikan dengan upah, ya. Maksudnya adalah unit ekuivalensi upah WIP akhir dikalikan dengan biaya per kilogramnya upah. Nah, kemudian juga sama overhead juga begitu. Nah, sehingga kamu akan mendapatkan total daripada biaya pertanggungjawaban itu dari yang ditransfer ditambahkan dengan total WIP akhir. Nah, jadi letak balance-nya adalah angka daripada yang dibebankan di departemen dengan angka yang ada di pertanggungjawaban itu sama. Di sini letak balance-nya untuk laporan pertanggungjawaban. Sekarang kita masuk ke departemen pencampuran. Di departemen pencampuran saya sudah masukkan di sini angka 12.000 dari informasi yang kita sudah dapat, ini 12.000 kilogram. Ya, dimana untuk yang dimulai di periode ini memang nggak ada informasinya di sini. Di sini nggak ada berapa jumlah yang diterima untuk periode ini. Karena apa? Kita masuk dari sini. Nah, ini kan tadi 23.000 kan? Yang dari pencampuran 1. Nah, kan akan ditransfer ke pencampuran 2, maka yang diterima di pencampuran 2 adalah 23.000 angkanya. Sehingga kita dapat total kuantitasnya adalah 35.000. Kemudian kita masukkan lagi berapa yang akan ditransfer ke departemen pemanggangan, ke departemen ketiga. Itu 26.000 kilo dan WIP akhirnya adalah 8.000 kilo. Oke, ini sudah saya masukkan 26 dengan 8.000. Sehingga kalau di total ini kan 34 ya, 34. Nah, sedangkan ini tadi total kuantitasnya adalah 35. Maka terdapat unit hilang sebesar 1.000 kilo. Ya. Sama seperti yang tadi kita buat unit ekuivalensinya. Di sini unit ekuivalensi kita lihat WIP awal kondisinya 40%, maka yang harus kita perhitungkan adalah 60%. 60%. Oke. Nah, kemudian untuk overhead sama
tenaga kerja itu dia bilang 20% selesai untuk konversi. Konversi berarti itu adalah maksudnya adalah tenaga kerja dan overheadnya. Maka di sini saya kalikan dengan 80%, di sini saya kalikan dengan 80%. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ditransfer ke departemen selanjutnya itu 26.000. Tapi kamu masukkan ke unit ekuivalensi adalah 26.000 dikurangi dengan 12.000. Sama, di sini juga begitu. Ya. Oke ya. Sorry. Oke. Jadi ini saya warnain biru deh biar supaya kalian gak bingung. Salah. Untuk metode FIFO, ingat yang selalu diperhitungkan untuk metode ini untuk unit ekuivalensinya adalah persediaan awal ditambah dengan ditransfer ke departemen selanjutnya, ditambah dengan persediaan akhir, ditambah dengan unit yang hilang untuk mendapatkan unit ekuivalensi. Nah, di sini WIP akhir kita lihat informasinya, kondisinya adalah 100% untuk bahan, 60% untuk tenaga kerja dan overhead. Oke. Maka di sini ini saya kalikan 100%, di sini kalikan 60% dan di sini saya kalikan 60%. Sehingga kita dapat unit ekuivalensinya per masing-masing adalah sebesar bahan 30.200. Oh ya, jangan lupa ya unit hilangnya ya, seperti yang tadi ya. Kemudian tenaga kerja, kemudian ini overhead ya. Nah, angka ini dimasukkan ke dalam ini dulu. Nih. Ke sini dulu. Ya. Nah, jadi ini dulu yang kalian masukkan untuk unit ekuivalensi supaya nanti kita nggak bingung untuk mengerjakan biaya per kilogramnya ini tadi. Oke. Nah, kita masukkan lagi informasi tentang WIP awal. Di WIP awal itu ada biaya dari departemen 1 sebesar segini. Oke, biaya bahan baku sebesar 32.000, biaya upah sebesar 2.198 dan overhead sebesar 3.514.000. Oke ya. Nah, sehingga kita masukkan itu angkanya, dapat totalnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini dari mana Bu angkanya? Ini angkanya dari ini. Kan tadi yang ditransfer kan segini kan? Ya. Sehingga itu yang dimasukkan ke sini. Makanya saya bikin ini link ke sheet 1. Oke. Nah, di sini unit yang kita terima adalah 23.000. Sehingga coba kalau kalian perhatikan angka daripada unit cost atau biaya per kilogramnya sudah berbeda. Yang tadi 8.062 sekarang menjadi 8.450 karena apa? Tadi ada unit yang hilang tadi. Sudah di-includekan ke dalam sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke biaya yang selama periode. Ini didapat dari informasi ini ya, biaya bahan baku selama periode 4.088.000, kemudian tenaga kerjanya 27.832 dan biaya overheadnya 39.760. Oke ya. Nah, sehingga didapatlah angka ini. Sudah? Oke. Jangan lupa untuk mendapatkan total biaya yang dibebankan adalah sebesar angka persediaan awal ditambah dengan total biaya selama periode. Ya. Nah, jadi jangan lupa ini juga adalah total dari yang keempat-empatnya ya, angka dari keempat ini. Biaya dari departemen 1, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oke. Nah, setelah sudah kita dapat ini, unit cost-nya seperti tadi. Ingat, untuk WP awal jangan lupa ini tinggal dipindahkan saja. Kita pindahkan ya. Dimana baru kita perhitungkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Oke. Di sini kita bisa lihat tenaga kerja, bahan baku 7.200, tenaga kerja 9.600 dan overhead 9.600. Nah,
ini dikalikan berdasarkan ya dari biaya per kilogramnya ya. Saya kalikan dengan biaya per kilogramnya ya, bisa dipahami ya. Oke, ini juga saya kalikan dengan biaya per kilogramnya di. Nah, setelah itu kita totalkan. Nah, setelah kalian totalkan, ingat yang ini tadi, bahwasannya unit ekuivalensinya adalah sebesar 14.000, jangan 26. Kenapa? 26 harus dikurangi dulu dengan WIP awal untuk diperhitungkan ke dalam angka dimulai selesai di periode berjalan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah, perhatikan, 14.000 itu dikalikan dengan nih angka unit cost atau biaya per kilogram dari departemen 1 yang udah berubah, bukan lagi angka yang 8.062 ya, ditambah dengan ini yang melekat di angka departemen kedua. Ini angka departemen 1, ini angka departemen kedua. Pencampuran 1, ini pencampuran 2. Oke. Begitu juga untuk unit hilangnya yang 1000 dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan biaya per kilogram departemen 1 dan biaya per kilogram departemen kedua. Nah, jadi untuk yang ini 8.000 WIP akhir dikalikan dengan biaya di departemen 1 dulu ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya ini bahan, menyangkut bahan 100% tadi ya, dikalikan dengan bahan unit cost-nya atau biaya per kilogramnya. Begitu juga dengan ini ya, overhead sama tenaga kerja. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwasannya angka total daripada WIP akhir adalah segini, sedangkan angka total daripada yang akan ditransfer ke pemanggangan adalah sebesar segini ya, 298. Nah, sehingga kita dapat total daripada biaya pertanggungjawabannya adalah balance ya. Jadi nanti angka inilah yang akan kita pindahkan lagi ke departemen pemanggangan. Oke, di departemen pemanggangan. Sudah? Nah, di departemen pemanggangan persediaan awalnya untuk WIP adalah 4.000 ya. Kemudian yang kita terima adalah 26.000, itu dari sini. Karena di sini informasinya juga kan 26.000 diberikan ke departemen selanjutnya berarti ke pemanggangan. Oke. Nah, kemudian untuk WIP akhir kita dapat sebesar 3.000 kilo WIP akhir ya. Sehingga kalau di total ini sebenarnya cuma 29, ada lagi unit yang rusak dan memang di sini dikatakan ada unit yang rusak ya, terdapat unit yang rusak. Oke, ada yang hilang, ada yang rusak ini ya ceritanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke unit ekuivalensi. Ingat seperti yang saya bilang tadi, untuk FIFO perhitungkan WIP awal ditambah dengan transfer ke departemen selanjutnya ditambah dengan WIP akhir dan unit rusak. Maka kita bisa perhatikan di sini di pemanggangan tidak ada lagi biaya mengenai bahan, yang ada hanya untuk tenaga kerja dan overhead. Itu bisa saya bilang kenapa, karena di sini pun biaya departemen sebelumnya tenaga kerja dan overhead saja yang ada ya. Di sini biaya departemen sebelumnya adalah berarti biaya dari departemen pencampuran 2 terus ditambahin dengan biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Makanya di sini saya masukkan nih ya. Ini biaya, maksudnya ini adalah biaya dari departemen sebelumnya ya. Seharusnya saya masukin ke situ. Tapi udahlah, kalian udah ngerti ya maksudnya saya ya. Seperti yang di sini tadi sebenarnya nih. Biaya dari departemen 1. Oke. Nah, kemudian masuklah tenaga kerja dan overhead. Nah, sama seperti itu juga. Di sini biaya periode berjalannya
yang dari departemen sebelumnya, ini departemen sebelumnya ya. Atau saya bikin aja deh, nanti sekalian bingung pula lagi. Biaya dari departemen pencampuran 2. Oke. Ini saya pindahkan saja 26 460. Oke. Ini saya hilangkan. Ya. Kemudian ini juga saya turunkan dulu. Oh, sorry. Saya linkkan saja ke sini. Oke, ya. Nah, kalau untuk bahan baku memang tidak ada untuk di departemen ini, karena hanya khusus untuk di tenaga kerja dan upah saja, ya. Nah, sehingga total biayanya seperti ini. Oke. Nah, pekerjaan kalian selanjutnya adalah coba buat untuk berapa total biaya pertanggungjawabannya, ya. Untuk di pemanggangan. Itu tugas kalian selanjutnya. Oke. Nah, saya akan melanjutkan ke bagian yang average. Metode rata-rata. Oke. Kalau untuk di rata-rata, yang kita perhitungkan hanya di transfer di departemen selanjutnya, persediaan akhir, dan unit yang rusak, ya. Kita masukkan dulu, ini angkanya bisa aja saya kopas dulu ya, copy paste dulu. Ini saya pindahkan dulu, kemudian ini saya pindahkan untuk ke metode rata-rata. Oke, ini totalnya ke sini, ini oke. Nah, untuk unit ekuivalensinya ini aja yang kita perhitungkan, maka yang kita masukkan adalah angka 23.000 untuk bahan, untuk upah, dan overhead. Nah, selanjutnya baru kita baca lagi. WIP akhir tadi berapa ya? Untuk di pencampuran pertama. WIP akhir 100%, 80%, 90%. Oke, kita masukkan dulu. 100% berarti sama angkanya 80%. Kalikan dengan ini, kemudian 90%. Oke, kemudian ini masukkan saja 500-nya. Oke, sehingga dapat unit ekuivalensinya adalah sebesar, ini tinggal saya tarik saja. Oke. Untuk metode rata-rata unit ekuivalensinya adalah 34.000 untuk bahan, tenaga kerja
31.900 dan overhead sebesar 32.950. Nah, kita masukkan dulu di sini. Oke, bahan baku, kemudian ini upah, overhead, sudah. Nah, kalau sudah, ini tadi total biayanya saya bisa kopas dulu ya dari sini ya. Saya copy paste dulu dari yang Vivo. Oke, saya pindahkan dulu. Ini angkanya, totalnya. Oke, kemudian bahan baku juga saya kopas dulu, copy paste dulu ya. Jadi saya nggak ketik berulang-ulang. Ya. Nah, untuk biaya per kilogramnya ini agak berbeda. Ya. Perhatikan untuk biaya per kilogramnya. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah begini. Kalau yang di metode Vivo, kamu tinggal membagi antara bahan baku selama periode berjalan dibagi dengan unit ekivalensi, ya. Tapi untuk di average, kalian harus melakukan seperti ini. Sama dengan biaya bahan WIP awal ditambah dengan selama periode, ini ditambah, oke, tutup kurung, baru dibagikan dengan unit ekivalensi. Dapatlah sebesar ini. Kita pergunakan 2 koma di belakang saja, ya. Sama, kita buat lagi. WIP tenaga kerja biaya ya, biaya WIP awal tenaga kerja ditambahkan dengan selama periode tenaga kerja dibagikan dengan unit ekivalensi. Kita ambil 2 di belakang koma saja. Oke. Selanjutnya overhead, biaya WIP awal overhead ditambah dengan selama periode dibagi dengan unit ekivalensi, sehingga kita dapat angkanya secara total untuk unit cost atau biaya per kilogramnya adalah ya 8.208. Nah,